Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nyuwun pirsa, yang pertama adalah bagaimana kedudukan seorang yang pendakwah atau mungkin les privat, kemudian mengaji di tempat orang, kemudian dia biasa sholat di masjid, tapi bagaimana kedudukan sholat dia mengimami itu jamaah yang tidak di masjid itu, apakah sama dengan ketika sholat di masjid? Kemudian yang kedua, bagaimanakah batasan ubudunnya ketika seseorang itu ada yang mengatakan statement begini, koncone ngaji kok malah nyambut gawe, padahal dia nyambut gawe untuk menghidupi anak istrinya misalnya begitu. Demikian, jazakallah khair. Jadi pertanyaannya tentang masalah mengimami tadi ya. Kalau ngimami di rumah, yang makmumnya itu tadi ya, orang yang diprivati tadi, jamaahnya mungkin sak keluarga itu, atau ada berkumpulan semuanya murid-murid TPA atau bahkan TPA kawak-kawak gitu, karena udah sepuh-sepuh terus sholat di situ ya, di rumah itu, maka mana yang lebih afdol antara di situ atau di masjid? Di masjid lebih afdol dari sisi satu ya, ke afdolan tempat ya, kemuliaan tempat, bahwa masjid itu tempat yang paling mulia. Masjid itu adalah tempat yang paling mulia, sehingga kalau orang sholatnya di masjid, dia selain mendapatkan pahala sholat, dia juga mendapatkan pahala kemuliaan masjid itu. Kemudian yang kedua, dari sisi jumlah jamaah, umumnya di masjid itu kan jamaahnya lebih banyak daripada kalau sholat di rumah, maka jumlah jamaah ini ya mempengaruhi juga pahala yang didapat seseorang. Nah, maka kenapa kita itu disunahkan untuk sholat berjamaah di masjid? Menurut madhab Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang sholat jamaah di masjid, yang lain gugur gitu. Berarti bagi yang lain yang gugur ini, dia berubah jadi sunnah muakkadah kalau dia berangkat ke masjid, sholat di masjid. Dan menurut satu pendapat yang lain yang tidak mu'tamad dalam mazhab, hukumnya sunnah muakkadah. Nah, kenapa disebut sunnah muakkadah atau fardu kifayah? Ya, karena memang kalau meninggalkannya itu tidak dosa. Dengan hadis Rasulullah SAW, Sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu melebihi pahala sholat orang sendiri 27 derajat. Artinya yang sholat sendiri pun tetap dapat pahala. Kalau ini dosa kan kok bisa dosa kok oleh pahala. Maka pemahaman dalam madhab Syafi'i seperti itu. Kenapa kok sholat berjamaah di masjid itu tidak diwajib ainkan? Tapi dalam madhab Hambali hukumnya fardu ain, sehingga orang kalau nggak sholat jamaah di masjid tanpa udzur dosa menurut madhab Hambali. Di sini kita belajar untuk legowo ketika melihat situasi. Jadi nggak boleh kita itu melihat orang nggak pernah sholat jamaah di masjid kemudian langsung kita kafir ke sumpamane wah iki atau di fasik ke. Nah, itu bisa jadi dia mengambil pendapat yang lain. Tapi ingat ya, dulu di zaman Rasulullah SAW itu membedakan munafik dengan tidak munafik itu dari sisi kehadiran ke masjid. Sing ora tau teko ning masjid tenan itu menurut sahabat zaman dulu iki orang munafik. Ya. Jadi orang melihat ya tinjauan kemunafikan itu dari sisi itu di zaman Rasulullah SAW dulu. Nek zaman sekarang mumet awakin dhewe. Sing ora ning masjid tuh akeh soalnya. Gitu. Nah, artinya begini, ketika tadi kita berbicara masalah sholat di masjid, itu kita harus berpikir masalah keutamaannya. Oke. Dari sisi keutamaannya banyak sekali. Ya, agar kita ke masjid itu juga bukan dalam kondisi terpaksa, tapi karena kondisi kita semangat mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi ya, keafdolan tempat satu. Terus yang kedua, sholatnya mesti jamaah, berarti 27 kali lipat. Terus yang ketiga, jumlah
berjamaah. Jumlah jamaah yang di masjid itu kan mesti lebih banyak dari kalau kita sholat di rumah. Berarti pahalanya juga lebih banyak. Itu nggih Pak, masalah perbedaan. Yang kedua tadi masalah batasan hubudunya. Nah, ini juga sering itu orang hukumi orang lain dengan patokan yang tidak benar. Nah, seakan-akan nek wong sing nyambut gawe iki mesti hubudunya. Ya. Bekerja memenuhi hajat pokok keluarga itu fardhu ain. Jadi nek ditinggali dosa. Nggih. Sedangkan ngaji tholabul ilmi ya itu fardhu ain juga tapi muwassa, ya artinya ketika kita itu punya jadwal lain juga untuk kita ngaji, berarti kan kita juga sudah memenuhi kewajiban tholabul ilmi. Contoh, orang ada yang bisanya ngaji sepekan sekali pas ahad pagi, gitu. Wong bisane sibuk, memang dia tertuntut kewajiban memenuhi nafkah keluarga yang pokok-pokok. Non sewu, sekarang orang itu untuk memenuhi yang pokok saja kadang susah. Gitu. Di dalam situasi kahanan mekaten niki nggih, cari kerja susah, cari rezeki susah nggih. Untuk memenuhi yang pokok yang wajib bagi keluarga saja kadang susah. Sehingga ya mau nggak mau dia banyak mengorbankan waktunya memang untuk bekerja. Nah itu bukan berarti ketika dia itu banyak bekerja ngajine mong ahad pagi sepindah tok terus dia dikatakan hubudunya. Ini salah. Karena hakikatnya dia sedang mengerjakan perkara yang wajib di dalam mencari nafkah. Berarti kapan seseorang disebut hubudunya? Kalau belas nggak pernah ngurusi akhirat, sing dipikir mong urusan dunya. Padahal untuk hajat pokoknya sudah terpenuhi, itu baru disebut hubud dunya. Oh, masalah rezeki ini mau masya Allah pun cukup, kebutuhan pokok keluarga sudah terpenuhi, tabungane yo akeh, asete melimpah, tapi ra tau ngaji, ra tau salat jamaah ning masjid, ra tau infak sedekah. Nah, itu bisa disebut yang seperti orang tadi sebagai hubud dunya. Tapi nek mong sekedar ninggal ngaji untuk memenuhi kewajiban karena memang dia bisanya cari nafkah ya di waktu itu lah, terus pripun? Itu bukan hubudunya, justru itu adalah kewajiban. Keluarnya bapak tadi, orang tadi mencari nafkah ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Nah, barakallahu fikum.